Sambutan dari Ketua GP Ansor Kota Manado, dan juga sebelum kita lanjut ke tausiah Ramadan yang kami hormati Komisioner KPU, ini senior saya juga Abang Ramli Pateda, alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Jadi para senior yang kami hormati, sahabat-sahabat semua, malam sore hari ini mungkin kita akan buka puasa bersama sambil menunggu teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Mari sama kita dengarkan tausiah Ramadan, hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh Sekretaris PCNU Kota Manado yang kami sapa dengan takzim, Al-Ustadz Effendi Gani, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Dipersilakan. Tuh, dia tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlus sunnah wal jamaah ala tariq jamiddin al-mu'tabar an-nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita semua bisa bersama untuk buka puasa bersama. Mudah-mudahan kebersamaan ini, kemesraan ini insyaallah akan tetap berlanjut. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Basri Suleman, Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2024 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya hormati dan saya muliakan Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Manado Al-Mukarram Bapak Haji Irwan Musa MSI yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Ketua Ansor Kota Manado Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Junaidi Mas Kromo, ya. Beliau ini bagi saya kader yang luar biasa dan biasa di luar, ya. Juga hadir sahabat saya Bapak Ramli Pateda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota KPU Kota Manado, Pak Ridwan Hidayat saya hormati dan saya muliakan, Pak Jafri Rahmola Kasih PHU Kabupaten Lamongan Utara yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adikku semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Umar bersama dengan sahabat Ansor. Jadi Ansor ini ada bukan nanti hari ini. Jauh sebelumnya di zaman Rasulullah sudah ada Ansor. Mungkin itu cikal bakal akhirnya Ansor. Maka oleh karena itu berbeda dengan organisasi yang lain. Ansor ini jauh sebelumnya di zaman Rasulullah sudah ada Ansor. Datang menghadap Rasulullah, lalu kemudian ada sahabat dari kalangan Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang cerdas itu? Siapakah manusia yang pintar itu?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang cerdas itu adalah manusia yang ingat mati dan manusia yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Manusia yang cerdas itu bukan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, itu adalah manusia yang memiliki strata pendidikan. Apakah itu sarjana, magister, doktor, penghargaan guru besar, profesor, ataukah dia orang kaya, pejabat, tidak. Tapi manusia yang cerdas itu kata Rasulullah yang banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah peluang dan kesempatan kita untuk menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sebenarnya orang paling takut mati. Kenapa paling takut mati? Bukan saya tidak menerima qadar Allah Pak Ketua, tapi istri saya ini masih muda.
Istri saya usia 36 tahun. Saya takut kalau kemudian saya dipanggil menghadap Allah, yang saya takut nanti dia kawin lagi. Saya pernah bertanya kepada istri saya, Bunda, andaikan seandainya ayah duluan dipanggil menghadap Allah, apakah Bunda akan nikah kembali? Jawab istri saya, tidak ya. Dalam hati saya putar-putar balik. Ya. Saya ini mantan kepala KUA. Ya. Begitu bagaimana? Lalu kemudian dia tanyakan ke saya, kira-kira kalau misalkan seandainya Bunda duluan meninggal, apakah ayah akan nikah kembali? Dalam hati saya tidak ada orang Gorontalo ketika istrinya meninggal lalu kemudian dia tidak nikah kembali. Tidak ada. Ya. Bapak Ibu, ada ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah dan kesempatan kita berada di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang Allah peruntukkan untuk kita semua. Kita semua memiliki dosa dan kesalahan 11 bulan yang sudah kita lewati. Maka ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, apa kata Rasulullah? Sakia adraka fi Ramadan fansalahu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berada di bulan suci Ramadan ini, lalu kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lam yaghfir lahu, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang yang celaka. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial untuk kita semua. Maka oleh karena itu, kalau kita menganggap ini adalah bulan spesial, insya Allah tidak ada satupun juga waktu berlalu dalam kehidupan dunia ini selain waktu itu kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah terbesar dalam hidup ini, maaf, bukan ayah dan bunda kita dipanggil menghadap Allah, bukan pangkat dan jabatan kita diambil atau dicopot oleh atasan kita, tetapi musibah terbesar dalam hidup ini adalah ketika nikmat beribadah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat beribadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga kita berada di bulan suci Ramadan, biasa saja. Artinya tidak ada pengaruh ketika kita berada di bulan suci Ramadan untuk menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa terlebih kita di bulan suci Ramadan tidak berpuasa. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak puasa 1 hari, dia tidak berpuasa. Lalu kemudian itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mengganti puasanya, walaupun sudah 1 tahun dia berpuasa, tidak akan mampu dan bisa untuk mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Adik-adikku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Anda semua begitu panjang. Kita punya brand sebagai kader NU, maka tentunya pun juga di bulan suci Ramadan harus mampu dan bisa menunjukkan sikap dan perilaku. Kita harus mampu dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang benar-benar menginginkan bulan suci Ramadan ini. Kita memang ingin bulan suci Ramadan ini kita bertadabur, kita bermesra dengan Allah. Kalau ayat yang sangat familiar, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saya mau tanya dulu yang adik-adik saya, ini sudah bertunangan atau belum? Yang paling bagus itu Pak Tua panggil adik dan Anda panggil kakak atau panggil nama? Nah, panggil nama. Panggil makan. Kalau kakak Jun, bapak panggil nama itu, bapak panggil papi, mami, atau bapak panggil nama? Panggil Nah, baku panggil mami, baku panggil papi kalau ada doi. Ada orang kalau ada doi, bukan baku panggil mami, baku panggil papi. Kadang-kadang baku panggil puskesmas ini lah. Kadang-kadang begitu kalau ada doi. Nah, kalau misalkan Allah panggil kita dengan sebutan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bagi saya sebetulnya ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua. Kenapa? Karena kita dipanggil mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan syirih. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan syirih. Tahu syirih? Tahu syirih?
Siri itu kalau Pak Kawa dulu masih ngetren dengan yang namanya nikah siri. Ya, walaupun juga begitu nikah siri satu kampung yang udah tahu. Nah, kata Al-Imamul Ghazali, Ramadan itu adalah bulan siri, bulan yang sangat rahasia. Kalau kita melakukan amal ibadah lain kita kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan saja kita ibadah 5 waktu itu masih bisa dilihat oleh orang lain. Kita bersedekah masih bisa dilihat oleh orang lain. Kita melaksanakan haji dan umroh itu masih bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, tidak ada yang tahu. Teman dekat saja pada saat ketika kita ngambil air wudhu, kira-kira kalau ngambil air wudhu masuk dalam mulut itu berapa loku? Nah, berapa loku? 3 atau 4? Kadang-kadang masuk 3 loku, 2 loku di luar, 1 loku di dalam. Saya pernah ngambil air wudhu dan salah satu jamaah saya ngambil air wudhu dengan salah satu jamaah di kampung saya. Bayangkan saja pada saat ketika ngambil air wudhu, kumur-kumurnya itu bukan ke bawah, kumur-kumurnya ke atas. Ya. Nah, kalau misalkan seandainya kumur-kumur ke atas, yakin dan percaya pasti sedikit demi sedikit sudah tertelan. Artinya kalau ini ibadah adalah ibadah yang sangat rahasia dan yang akan memberikan pahala itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini adalah ibadah yang spesial. Kita tidak boleh tinggalkan. Kalau kewajiban kita 10 tahun sudah diwajibkan untuk berpuasa, maka oleh karena itu ada syarat dan ketentuan untuk melakukan puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu tentunya dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, dia punya kemampuan. Yang keempat, dia berakal. Ada yang bilang, Pak Ustadz, kalau boleh syarat yang terakhir 55 tahun. Ya, kenapa 55 tahun? Karena Rasulullah itu awal berpuasa pada saat ketika beliau berusia 55 tahun. 9 kali beliau berpuasa selama hidup beliau. Tapi itu hanya intermezzo saja. Beragama Islam tapi tidak puasa, ya mungkin kesehatannya terganggu. Tapi tidak terganggu kesehatannya, mungkin dia lagi tidak sehat. Tidak sehat tapi dia sehat, mungkin karena kurang berakal. Maka oleh karena itu orang itu boleh tidak berpuasa, yang penting dia masuk syarat yang terakhir, tidak berakal. Artinya dia sudah gila. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ada orang tidak puasa, ada orang tidak tarawih, ada orang tidak witir, berarti dia gila. Ya. Ada yang tidak puasa di sini. Ya. Berarti gila, karena yang namanya orang gila itu dibebaskan oleh Allah untuk tidak melakukan apa saja kaitan dengan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceramah di Masjid Al-Maghfirah Karame. Ada bapak namanya Pak Im. Setiap kali saya mengantar anak saya di sekolah, saya setiap pagi itu ketemu dengan beliau. Pak Im ini gila. Setiap pagi itu beliau bawa bungkusan. Tapi begitu saya ceramah di Masjid Al-Maghfirah Karame, beliau sholat, padahal beliau gila. Itu artinya beliau gila, tapi beliau tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau misalkan orang yang sehat lalu kemudian pura-pura gila, ibadah saja tidak, puasa saja tidak. Saya pernah membaca statusnya Pak Kakandwil, Pak Udiastaha. Ayat itu Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Di ujung saja saya baca. Tsumma atimus syam ilal lail. Itu yang sempat saya baca. Nanti kalau saya salah saya diminta dikoreksi. Di dalam ayat itu dijelaskan, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Maka ketika saya melihat referensi, ternyata malam hari ini kesempurnaan kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu sampai pada saat ketika kita melakukan sholat tarawih dan sholat witir. Kalau misalkan kita hanya puasa saja
tapi tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat witir, puasanya tetap sah, tapi tidak sempurna. Karena kesempurnaan berdasarkan ayat itu, kesempurnaan itu sampai pada saat ketiga malam hari, yaitu kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir.